Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ketika wanita pendarahan ini 12 tahun dia sudah menderita, dan dia memiliki kesempatan kini untuk mendapatkan kesembuhan. Di tengah-tengah orang yang rame itu, dia tidak malu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Begitu juga dengan Petrus yang baru saja keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Tadi waktu dia berjalan di atas air, mungkin teman-temannya semuanya bertepuk tangan dan mengatakan, "Petrus, kamu hebat." Tetapi sekarang ketika dia ragu dan mulai tenggelam, teman-temannya mungkin mencibir dia dan berkata, "Kamu ternyata tidak ada apa-apanya." Tetapi Petrus tidak hirau akan hal itu. Dia buang harga dirinya semuanya. Dia tidak peduli itu, tidak hirau akan hal itu, sama seperti wanita pendarahan tadi. Dan dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Satu hal yang kita sering enggan melakukannya adalah meminta pertolongan Tuhan secara vulgar, meminta pertolongan Tuhan secara terbuka, dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ketika engkau mengalami kegentingan-kegentingan dalam pergumulan kehidupan hari ini, jangan sekali-sekali jaim, jaga image, gengsi, dan lain sebagainya. Terlebih-lebih kepada Tuhan, itu bukan tempat yang cocok bagimu untuk jaga gengsi. Dia itu Bapamu, berteriaklah kepadanya, "Tuhan, tolonglah aku." Pemazmur di dalam Mazmur 121 yang juga punya persoalan. Di dalam Alkitab dikatakan ini merupakan nyanyian ziarah. Ziarah itu artinya dalam perjalanan. Kita di dunia ini dalam perjalanan, dalam pengembaraan, dan kita sedang menghadapi persoalan yang demikian berat, sama seperti pemazmur ini. Lalu dia bertanya dalam perjalanannya, "Dari mana datangnya pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku?" Dalam perjalanan, kita sering sekali tergoda untuk mendapatkan pertolongan dari sana dari sini. Tetapi peziarah ini secara spesifik melihat ke gunung yang dia pikir itu adalah tempat pertolongan. Apa itu gunung, saudaraku? Yang pertama itu adalah lambang daripada seseorang yang kita anggap kuat sebagai sumber solusi di luar daripada Tuhan. Mungkin karena dia berpangkat, mungkin karena dia orang dekat kita, mungkin karena dia orang kaya, lalu kita mau mengandalkan dia. Yang kedua, gunung itu apa, saudaraku? Ingat baik-baik, di dalam Alkitab sering sekali Tuhan melakukan begitu banyak pertolongan, hal-hal yang luar biasa di gunung. Di Gunung Horeb, Tuhan memecahkan kebuntuan daripada tidak adanya air dan mengeluarkan air dari batu. Lalu di Gunung Sinai, Tuhan memberikan tuntunan bagi mereka untuk berjalan menaklukkan padang gurun. Lalu di Gunung Moria, Tuhan memberikan seekor domba untuk menyelamatkan Isa. Bahkan di Gunung Karmel, Tuhan melakukan berbagai macam kedahsyatan lewat Nabi Elia. Jadi gunung itu memang identik dengan tempat di mana Tuhan memberikan pertolongan. Tetapi saudara tidak bisa mengandalkan bahwa Tuhan akan selalu melakukan cara yang sama. Kegagalan kita adalah kita selalu berharap Tuhan menolong kita dengan cara yang sama seperti Dia menolong orang lain atau seperti Dia menolong kita dahulu. Tidak. Hari ini mungkin Tuhan menolong saudara dengan cara A. Besok mungkin Tuhan menolong saudara dengan cara Z. Yang ketiga, apa maknanya gunung? Ingat, gunung itu semu. Keindahannya semu. Hijaunya dia semu. Mengapa? Cobalah datang mendekat ke sana. Maka saudara akan ketemu dengan bebatuan yang jelek. Saudara akan ketemu di sana dengan pohon-pohon yang sudah setengah mati, yang sudah buruk, yang sudah lapuk. Tapi kalau dari jauh memang kelihatan indah. Nah, sering sekali kita terjebak dengan segala kesemuan-kesemuan yang seolah-olah akan memberikan jawaban, bahkan pengajaran yang semu. Sering sekali kita bersandar ke sana.
Tetapi penziarah ini berkata, sesudah kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung, aku mengerti bukan dari sana, tapi pertolonganku ialah dari Tuhan. Ayat yang kedua dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Itu sebabnya 12 tahun pendarahan, dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia tidak berkata, Kaisar, tolong aku. Petrus yang berjalan di atas air, dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayub berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Daud puluhan kali berteriak dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dari manakah datangnya pertolonganmu? Dari Tuhan. Dia adalah Tuhan, pencipta langit. Dia berkuasa. Bahkan Mazmur 121 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 menjelaskan, Dia adalah penjagamu yang menjagaimu dengan sempurna. Dari manakah datangnya pertolonganmu? Dari Tuhan. Ayo jangan sungkan, minta tolong kepadanya, berteriak kepadanya, Tuhan, tolong aku. Tuhan memberkati saudara. Allah harapan dalam